Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Belajar Investasi. Di video kali ini saya akan membahas tentang hasil investasi saya di dalam aplikasi Bibit ya di bulan Oktober 2024. Bagaimana penjelasannya? Oke, langsung kita masuk ke video pembahasan. Buat kalian yang belum mendaftar di dalam aplikasi Bibit, silakan untuk lakukan pendaftaran terlebih dahulu. Aplikasi Bibit ini itu sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK ya, jadi sudah aman untuk kita berinvestasi jangka panjang di dalam aplikasi Bibit ini. Nah, di sini kita itu bisa berinvestasi reksadana, SBN Retail, FR Syariah, STAMBLR, dan juga saham. Yang mana ini sudah saya bahas ya di channel ini, silakan untuk ditonton teman-teman. Di sini kita bisa lihat di menu portofolio ini. Nah, bisa kita lihat ya, ini adalah total investasi saya, yaitu Rp14.486.000, yang mana di sini saya mengalami keuntungan 2,67% ya, atau di kisaran Rp376.000. Bisa kita lihat di sini ada beberapa portofolio saya, ada di dana tabungan, umroh, link aja, bibit saham, dan juga STAMBLR. Yang mana semuanya mengalami keuntungan, cuman satu ini saja ya, dana tabungan yang mengalami kerugian teman-teman. Nah, kalau yang warna merah seperti ini, artinya mengalami kerugian ya, yaitu minus Rp360.527. Bisa kita lihat teman-teman, untuk di dana tabungan ini, saya itu investasi di kisaran 5.300.000 ya. Nah, di sini ada yang pasar uang 1.200.000, kemudian untuk reksadana saham 4 jutaan. Bisa kita lihat untuk yang pasar uang. Di sini ada dua produk ya, dan dua-duanya mengalami keuntungan. Total keuntungannya yaitu 0,52% atau setara dengan Rp6.633. Selanjutnya kita bisa lihat yang reksadana saham. Nah, di sini dua-duanya mengalami kerugian ya. Total kerugiannya yaitu minus 8,34% atau setara dengan minus Rp367.000 teman-teman. Jadi yang namanya investasi itu penuh dengan resiko ya. Nah, saran saya buat kalian investor pemula, kalian bisa mencoba berinvestasi di reksadana pasar uang terlebih dahulu karena di situ risikonya lebih kecil ya. Tapi imbal hasilnya juga kecil teman-teman. Selanjutnya di sini kita juga bisa berinvestasi di dalam aplikasi link aja. Nah, ketika kita berinvestasi di dalam aplikasi link aja, nanti juga akan masuk ke dalam aplikasi Bibit ya. Bisa kita lihat di sini saya mengalami keuntungan 11,90% atau setara dengan Rp6.546. Di sini saya itu investasi 3 reksadana ya, dan kesemuanya itu pasar uang teman-teman, sehingga di sini saya mengalami keuntungan. Selanjutnya di sini ada namanya bibit saham. Nah, disinilah nilai investasi terbesar saya ya, yaitu 7.400.000. Bisa kita lihat di sini saya mempunyai 5 saham ya, yaitu ada saham Adro, Kayu, MPPA, PNBS, dan juga Sido teman-teman. Ada 4 saham mengalami kerugian dan 1 saham mengalami keuntungan. Nah, di sini untuk yang mengalami keuntungan ada saham Adro ini ya. Di sini saya mengalami keuntungan 51,33% atau setara dengan Rp1.292.000. Nah, di sini ada harga beli kemarin ya, yaitu 2.500, sedangkan harga saat ini 3.800, sehingga di sini saya mengalami keuntungan teman-teman. Tapi sangat disayangkan di sini saya hanya mempunyai 10 lot ya. Nah, kalau di sini saya mempunyai lebih banyak lagi, maka keuntungan saya juga semakin besar teman-teman. Oke, kemudian di sini ada saham Kayu, MPPA. Untuk kerugian terbesar itu ada di saham MPPA ya. Di sini bahkan menyentuh di harga 50 teman-teman. Nah, ini adalah harga terendah ya dari suatu saham teman-teman. Oke, kalau bisa jangan kita beli ya harga saham yang menyentuh di harga 50 seperti ini teman-teman. Harga beli saya kemarin yaitu Rp507, sedangkan harga set ini 50, sehingga di sini saya mengalami kerugian minus 90,15% ya, atau setara dengan minus Rp457.000. Kemudian di sini ada PNBS dan juga Sido ya. Di sini untuk PNBS kerugiannya 0,36%, sedangkan untuk Sido yaitu 10,03%. Jadi yang namanya investasi itu penuh dengan risiko teman-teman.
Kemudian di sini kita juga bisa berinvestasi saham ini lewat aplikasi Stockbit ya. Karena ini masih satu developer teman-teman. Nah, jadi untuk informasi lebih lengkapnya, kita bisa berinvestasi saham di Stockbit teman-teman. Karena fitur-fiturnya lebih lengkap ya ketimbang aplikasi Bybit ini. Selanjutnya di sini ada yang namanya StumbleR. Nah, di sini untuk keuntungannya tetap ya. Jadi ini sudah pasti mengalami keuntungan, namun keuntungannya relatif kecil teman-teman. Bisa kita lihat di sini keuntungannya saya yaitu 1,05% atau setara dengan Rp10.682. Untuk investasi StumbleR ini ada minimal investasinya ya, yaitu Rp1 juta. Nah, jadi buat kalian investor pemula, saya sarankan untuk berinvestasi reksadana pasar uang, SBN Retail, dan juga FR Syariah teman-teman. Selanjutnya, di dalam aplikasi Bybit ini ada yang namanya fitur Bybit Syariah ya. Nah, kita bisa aktifkan agar nantinya produk-produk yang muncul yaitu produk-produk syariah teman-teman. Jadi sangat cocok sekali buat kita yang beragama Islam ya. Kemudian di dalam aplikasi Bybit ini juga ada yang namanya sistem referral ya. Kita bisa membuat kode referral kita. Kemudian kita bisa sebarkan kode referral ini ke seluruh media sosial kita. Nah, nantinya kita bisa mendapatkan bonus cashback sebesar Rp25.000 setiap orang yang menggunakan kode referral kita. Namun ada persyaratan ya. Orang tersebut harus investasi minimalnya yaitu Rp1 juta. Baru bisa mendapatkan cashback sebesar Rp25.000 ini. Jadi di sini sama-sama diuntungkan ya. Orang yang kita undang mendapatkan cashback Rp25.000. Kita yang mengundang juga mendapatkan cashback sebesar Rp25.000. Dan ini ada saldo cashback. Nah, yang mana untuk kita menggunakan saldo cashback ini, kita harus investasi minimum Rp1 juta. Baru bisa menggunakan saldo cashback ini, teman-teman. Nah, kemudian pada saat kita awal mendaftar di dalam aplikasi Bybit ini, nanti kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Saran saya, kalian bisa menjawab sesuai dengan yang kalian alami ya. Apa sih tujuan dari menjawab pertanyaan tersebut? Yaitu untuk menentukan profil resiko kita, teman-teman. Kita itu investor yang seperti apa? Nah, di sini saya itu investor yang agresif ya. Untuk investor agresif ini yaitu tipe investor yang mempunyai toleransi terhadap risiko yang cenderung tinggi, di mana kamu dapat menerima fluktuasi pasar yang tinggi untuk mencapai return yang tinggi. Nah, di sini selain agresif, ada lagi tipe investor yang lainnya, yaitu ada moderat ya, yaitu tipe investor yang mempunyai toleransi terhadap risiko yang tidak terlalu tinggi, di mana kamu mengharapkan return di atas suku bunga deposito dengan fluktuasi nilai pasar yang moderat. Kemudian ada lagi tipe investor konservatif ya. Nah, ini adalah tipe investor yang mempunyai toleransi terhadap risiko yang cenderung rendah, teman-teman. Untuk tipe investor konservatif ini lebih cocok di pasar uang ya, 70%, 20% obligasi, 10% ke saham, teman-teman. Nah, yang mana nanti kita bisa berinvestasi sesuai dengan rekomendasi dari Robo ya, Robo Advisor. Nah, nanti dia akan mengarahkan kita untuk berinvestasi ke reksadana yang mana, teman-teman. Misalnya kita investasi Rp1 juta, teman-teman. Nah, nanti kita cocoknya di reksadana saham berapa persen, obligasi berapa persen, saham berapa persen. Ini sangat cocok sekali ya buat kalian investor pemula. Oke, jadi itulah hasil investasi saya di dalam aplikasi Bybit. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.